Halo semuanya, kami dari kelompok 10 akan menyampaikan sedikit informasi nih teman-teman terkait produk Pivampicillin. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah sistem penghantaran obat yang diampu oleh Bu Preti. Kami beranggotakan dari Afsyar, Monica Francisca, dan Yunita. Sediaan produk merupakan sediaan yang menjadi solusi nih teman-teman untuk mengatasi kendala fisiko-kimia dalam teknologi formulasi suatu obat. Nah, produk ini tuh apa sih? Produk ini itu merupakan turunan obat yang tidak aktif yang bersifat bioreversible dan memiliki kemampuan terjadinya perubahan dalam tubuh kita nih. Nah, ciri utamanya itu apa sih? Ciri utamanya itu adalah dalam tubuh kita itu terjadinya perubahan dari yang bentuknya tidak aktif menjadi bentuknya aktif atau parent drug. Nah, perubahan tersebut itu adanya konversi kimia atau enzim dalam tubuh kita nih, teman-teman. Nah, Pivampicillin di sini merupakan salah satu contoh produk golongan obat antibiotik beta-laktam dengan ampicillin sebagai parent drug. Nah, indikasi penggunaan Pivampicillin adalah untuk mengatasi infeksi yang disebabkan oleh bakteri, antibiotik, atau antibakteri nih teman-teman. Nah, gimana sih cara mekanisme kerja Pivampicillin dalam tubuh? Yuk kita simak. Mekanisme kerjanya yaitu dengan adanya perubahan Pivampicillin menjadi ampicillin yang dibantu oleh enzim karboksil esterase sebagai katalis hidrolisis. Dalam hal ini, Pivampicillin akan mengalami hidrolisis ester terminal sehingga menghasilkan hidroksimetil ester yang tidak stabil dan secara spontan akan terurai menjadi ampicillin dan formaldehida. Setelah terbentuknya parent drug yang aktif atau ampicillin, ampicillin akan bekerja sebagai antibakteri ataupun antibiotik. Mekanisme kerja ampicillin sebagai antibakteri atau antibiotik itu dengan mengikat dan menonaktifkan protein pengikat penisilin dalam dinding bakteri dan terjadinya adanya gangguan ikatan silang rantai peptidoglykan sehingga menyebabkan ada dinding sel melemah sehingga terjadinya lysis sel. Adanya Pivampicillin sebagai produk dapat meningkatkan kerja ampicillin dalam tubuh. Efek samping dari penggunaan Pivampicillin berupa reaksi hipersensitivitas termasuk urtikaria, demam, nyeri sendi, ruam, angioedema, reaksi serum sickness-like, anemia hemolitik, nefritis interstisial, neurofanemia, trombositopenia, toksisitas SSP termasuk kejang, antibiotik associated colitis, pseudomembranous colitis, erythematous maculopapular eruption, anafilaksis yang berpotensi fatal. Pivampicillin dapat berinteraksi dengan yang pertama, probenecid yang dapat memperpanjang tes tengah Pivampicillin. Yang kedua, antikoagulan yang dapat memperpanjang waktu pendarahan yang berkepanjangan. Yang ketiga, kontrasepsi oral di mana Pivampicillin mengurangi kemanjuran kontrasepsi oral. Yang keempat, antasida di mana mengurangi penyerapan Pivampicillin. Yang kelima, valproat di mana meningkatkan risiko defisiensi karnitin. Contoh obat komersial Pivampicillin yang ada di pasaran adalah bentuk aktifnya, yaitu ampicillin for injection. Ampicillin for injection sendiri bentuk sediaannya adalah serbuk injeksi vial dengan warna serbuk putih. Kekuatan sediaannya adalah 500 mg per vial, di mana digunakan untuk intramuskular atau intravena. Manufaktur yang memproduksi ampicillin ini yaitu Auromedics. Sekian video mengenai Pivampicillin. Terima kasih telah mendengarkan.